Oke, kita siap untuk membuat modelnya untuk menampung data yang berupa kelas. Atributnya adalah lari. Kemudian metodenya adalah void untuk menambah data ke lari. Elemen-elemen dari atribut lari tadi tipenya adalah double. Oke, kita mulai saja. Jadi dari sini kita klik kanan, kemudian new, Java class, kemudian kita beri nama data, namanya memang data kelasnya, finish. Nah, siap kan? Siap. Kemudian di sini nanti ada atribut yang tipenya adalah lari. Lari itu berarti lari elemen-elemennya adalah double begini, dan ya langsung aja elemen begitu. Nah, supaya berapa banyak data yang sudah masuk juga tercatat, ini juga kita tambahkan atribut banyak. Tipenya integer. Banyak. Ya, begini. Kemudian tadi saya katakan kalau ada void. Void untuk menambah, sehingga namanya tambah. Oh, tambah double X. Ya kan, karena mau dimasukkan ke elemen sini, berarti kan tipenya harus sama. X itu, nah setiap kali nambah, berarti kan banyaknya tambah 1. Banyak sama dengan banyak plus 1. Kemudian pada elemen di posisi banyak itu diisi dengan X. Jadi this elemen sama dengan X. Begitu. Kenapa error? Oh, ini belum ada indeksnya. Oh, banyak. Ya, ini adalah modelnya. Sederhana sekali, tapi sudah cukup untuk dimasukkan ke form yang tadi, untuk menampung data dari form tadi. Kita simpan. Oke. Jadi kelasnya ini juga bisa dipakai di mode konsol. Tapi kita akan membuatnya dalam mode GUI. Ingat, kita akan memakai ekstrim, sehingga ekstrimnya harus dimasukkan. Anggap kita sudah download dari GitHub, kemudian kita simpan di satu folder. Ya, ini kita klik kanan. Kemudian add jar, ya kan? Tadi jar, kemudian kita cari ekstrim. Nah, ini langsung di sini. Ya, tergantung kita nyimpan dari downloadnya di mana. Dari sini. Oke. Kemudian kita choose. Oke, sudah masuk. Jadi, library ini sudah bisa dipakai. Ciri-cirinya, kalau kita masukkan di sini, import, kemudian com, ya kita titik begitu, sudah ada ini ThoughtWorks. Itu ekstrimnya masuk di sini, ekstrim, dan kita pakai ekstrim. Ya, nanti akan ada objek ekstrim yang dibuat. Kemudian import, selain itu juga harus dibuat objek start driver, start ekstrim, oh bukan ekstrim, ekstrim sudah ya, ekstrim kecil, kemudian untuk IO nya
ya. IO XML XML. Nah, ini dia S. Nah, stacks driver. Oke, ya ini sudah siap untuk dipakai ekstrimnya. Tapi itu nanti ya, nanti. Yang penting sudah nyantol di situ, ya, sudah ada di situ, sudah siap untuk dipakai. Terus kita sekarang mau menghubungkan data ke form. Jadi ini pasti dari controller juga. Pasti dari controller juga. Jadi di sini kita perlu definisikan kelas data sebagai kelas satu objek, misalnya objeknya D, new data. Ya, itu. Kemudian ketika pertama kali dibuka, berarti belum ada elemennya. Jadi si D tadi banyaknya masih kosong. Kemudian D, elemen-elemennya harus kita batasi sampai berapa? New double, misalnya usah banyak-banyak ya, 25 saja, ini nggak akan muat. Maksudnya 25 nggak akan kita coba isi semua, itu kan kelamaan kalau nyoba semua. Oke, D-nya sudah. Terus berarti sudah siap untuk menampung 25 elemen. Kemudian kita siap-siap untuk menambah efek di sini terkait dengan kalau tambahnya diklik. Seperti apa tadi? Ya, seperti ini. Ini kalau diklik berarti apa yang ada di sini masuk ke atribut pada elemen ke-1 dari elemen, kan begitu. Ya. Oke. Kita manfaatkan yang sudah ada ini dulu. Jadi yang pertama harus menambah banyak. Menambah banyak dengan 1. Tapi jangan lupa ini ya, tadi ketika membuat bahannya tadi ini harus masuk ya, ini harus masuk. Ya pokoknya seperti kalau biasa membuat aplikasi-aplikasi sederhana itu ya, jangan lupa. Termasuk importnya. Oke, ini berarti untuk tambah, itu berarti perlu bilangan yang ada di text field. Karena text field-nya itu kan tipenya teks, sehingga harus dikonversi. Bilangan sama dengan double, ya kalau integer kan integer gitu ya. Ini kan double, sehingga harus dikonversi ke double. Double-nya didapat dari mana? Dari sini. Ya, ini yang text field bilangan, ya kan? Kemudian get text. Nah, itu sudah masuk di bilangan. Jadi kalau ini 0, ya nanti nolnya itu akan masuk ke bilangan, begitu kan? Ya mestinya kalau mengisi data ya nggak 0. Katakan ini data usia, begitu. Usia siswa atau mahasiswa, itu kan pasti yang ada real itu pasti lebih dari 0 gitu kan. Jadi ini misalnya 100, nanti 100-nya akan masuk ke bilangan dengan cara dikonversi seperti itu. Kemudian bilangan sudah siap disisipkan ke elemen. Jadi D pakai, oh ini malah double ya. Double B-nya. Kita betulkan dulu. Ya, mengganggu kalau nggak dibetulkan. Ini B-nya
1 saja. Jadi D tambahnya bilangan ya kan dari situ. Oke. Terus dia sudah masuk ke sana. Ya, karena sudah masuk berarti kan siap untuk diisi lagi pada elemen berikutnya. Makanya labelnya harus tambah 1 lagi. Label titik set text. Ya kan? Diisi dari mana teksnya? Diisi dari tadi kalau 0 dia isinya 1 ya kan, siap-siap untuk mengisi 1. Kalau 1 siap-siap mengisi 2. Jadi kalau ada data 10 siap-siap mengisi 11. Selisih 1 dari banyak. Jadi ini D titik banyak ditambah 1. Ya, begitu. Terus nah, ciri text field yang belum diisikan itu kan 0. Jadi text field bilangan harus di-set menjadi 0 kembali. Ya, gitu ya. 0-nya begini. Oke. Terus supaya yakin kalau sudah ada data yang masuk ke elemen, ya ini diberi tampilan walaupun nggak ada gunanya ini ya. Kita manfaatkan saja yang dari template. Ini print ln dari template untuk menuliskan apa? Untuk menuliskan D yang sudah ditambahkan. Jadi D pada elemen ke yang baru saja ditambahkan ke banyak. Ya, begini. Ini ada yang salah. D banyak plus 1. Kenapa salah? Ada merahnya. Ini ada kurungnya. Set text D banyak plus 1. Oh iya, ini belum di convert. Ya, harusnya di convert dulu, ini bilangan kan? Bilangan harus diubah ke teks. Jadinya ini harusnya dibuat, sebentar, ini dikeluarkan dulu, nanti intinya itu ditambah 1 kan. Ya. Dikonversi dulu ke string. String kemudian value of. Value of. Ya, ini baru diisi D yang tadi kita hapus. Banyak plus 1 begitu. Harusnya benar ini. Ya, sekarang benar. Ya kan, logikanya begitu kan? Jadi labelnya harus nambah 1. Berdasarkan berapa banyak elemen yang sudah terisi ditambah 1. Oke, sekarang coba dirun. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Oh, ini masih ada juga nih banyaknya nih. Banyaknya ini salah ini. Di elemen banyak. Ya, ini banyak itu punya siapa? Banyak kan punya D. Jadi harusnya ini dikasih objeknya D titik banyak. Ya, gitu. Harusnya udah nggak ada kesalahan. Kita simpan. Kemudian kita run. Ya, ini dia siap untuk mengisi data elemen ke 1, kita isi 10. Nanti kalau diklik tambah harusnya ini jadi 2. 10-nya harusnya tampil di bawah sini. Walaupun itu kalau aplikasi sebenarnya nggak perlu ya. Ini hanya memanfaatkan yang ada. Tung, ya ini 10, benar nih. Ini sudah jadi 2, benar juga. 20, ini tambah. Alhamdulillah 20. Ini 30. Ya, begitu. Dan seterusnya 40. Tapi simpannya belum kita siapkan. Nah, kita akan siapkan juga untuk void simpan. Sehingga kalau aplikasi ini ditutup atau keluar dari aplikasi, nanti datanya akan tersimpan ke file XML. Dan siap untuk dibuka kembali ketika programnya nanti dibuka kembali.